Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Sukartika Lubis dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor UKG 2015 0254 0819. Dan tetap jaga kesehatan. Nah, anak-anak, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Nah, giliran siapa hari ini berdoa? Iya, coba Ikran. Sebelum belajar berdoa dimulai. Iya. Kenapa mereka sakit? Oh, sakit ya. Sakit. Iya. Nah, kalau begitu sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ya, ada baiknya kita mengetahui tujuan kita mempelajari materi yang akan Ibu sampaikan. Masih ingat yang Ibu katakan kemarin? Apa materi kita pada hari ini? Globalisasi di sekitarku. Iya, globalisasi di sekitarku. Ya, kita sudah masuk ke tema 4 ya. Globalisasi di sekitarku. Coba kamu lihat. Layar. Ada 3 tujuan yang ingin kita capai ya. Yang pertama, dengan diskusi dan mencari informasi, siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN dengan benar. Yang kita ingin capai dari materi yang kita pelajari. Nah, sudah Ibu bentuk kelompok ya. Ibu lihat kamu sudah duduk di kelompokmu masing-masing. Nah, untuk mengingatkan kamu agar kamu tahu bagaimana cara bekerja dalam kelompok, Ibu ada satu video yang ingin Ibu tunjukkan kepadamu ya. Kita lihat sama-sama ya.
pernah mendengar kata globalisasi? Ada yang pernah mendengar? Belum pernah? Iya, kalau belum pernah, ayo kita pelajari sama-sama supaya kamu menjadi paham dan mengerti. Nah, anak-anak, globalisasi itu terjadi di awal abad 20 karena adanya apa? Coba baca ini. Adanya berkembangnya teknologi dan informasi, kemudahan transportasi, kerjasama internasional, dan perekonomian. Iya, itulah yang menyebabkan terjadinya globalisasi di dunia. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan globalisasi? Proses yang bagaimana globalisasi itu? Iya, coba Hasna. Globalisasi adalah proses yang mendunia. Iya, kata Hasna, globalisasi itu adalah proses yang mendunia. Itu merupakan jawaban yang sudah bagus sekali jawaban Hasna ya. Globalisasi adalah proses yang mendunia. Kenapa dibilang mendunia? Ya, karena kita bisa tahu kabar dari negara lain ya dengan cepat. Barang-barang dari luar negeri, dari negara lain dengan mudah bisa kita dapatkan di negara kita. Nah, berbicara tentang barang-barang ya, berbicara tentang barang-barang yang ada di negara kita akibat terjadinya globalisasi, ibu mau kamu dengan kelompokmu sekarang coba kamu diskusikan, coba kamu cari tahu kira-kira benda-benda di sekitarmu, di rumahmu, di desamu, di sekolah kita, kira-kira benda-benda apa aja yang ada dan dari mana berasal. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak kamu mengerjakannya? Bisa. Iya, kita coba dulu ya. Coba sekarang kamu tulis, kamu diskusikan contoh benda yang ada di sekitarmu dan benda tersebut berasal dari mana. Silakan cari sebanyak-banyaknya ya. Diskusinya sudah siap? Kalau sudah siap, Ibu minta kelompok mana yang ingin membacakan hasil diskusinya ke depan. Ibu persilakan. Ada nggak kelompok yang mau? Kami Bu. Ya, kelompok apa? Kelompok semangka ya. Kelompok semangka akan membacakan hasil diskusi mereka tentang, silakan ke depan, tentang benda-benda dan asal negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok semangka ingin membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang produk dari negara lain. 1. Televisi dari Jepang. 2. Kereta dari Jepang. 3. Kulkas LG dari Korea Selatan. 4. Handphone dari Cina. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sudah membacakan hasil diskusinya, bagus sekali. Kita beri dulu tepuk tangan untuk teman kita ya. Sekarang Ibu mau ada satu kelompok ya
batik dari Indonesia, jam tangan dari Swiss, kaca piring dari Cina, KFC dari Amerika Serikat. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok. Tadi apa yang anak-anak ibu sampaikan ternyata hampir semuanya bisa bisa menyebutkan produk-produk dan asal negaranya ya. Nah, dari semua contoh yang kamu sebutkan tadi, ibu juga punya contoh. Nah, apa contoh yang ibu berikan? Coba lihat ke layar ya. Nah, lihat globalisasi dari negara kita. Produknya ada contohnya enggak? Batik dari Indonesia. Selain ada di Indonesia juga bisa didapatkan di negara lainnya. Karpet dari Turki. Ya, bagus dari Selandia Baru. Inilah juga beberapa contoh produk-produk ya, produk-produk yang ada di negara kita karena adanya pengaruh globalisasi mendunia. Nah, kita lanjutkan lagi. Coba lihat lagi. Iya, lihat di layar. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk negara-negara ASEAN. Ada yang masih ingat nggak? Negara-negara yang termasuk negara-negara ASEAN yang kita pelajari di tema sebelumnya. Coba, kira-kira negara apa aja? Malaysia. Apa lagi? Singapura. Filipina. Ada lagi? Thailand. Coba satu lagi. Apa? Vietnam. Ya, tadi Singapura udah kita sebutkan ya. Itu adalah beberapa negara di Asia Tenggara. Nah, yang mau kita ketahui di materi ini adalah, ayo baca apa ini? Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN. Jadi yang mau kita pelajari kerjasama Indonesia dengan negara Asia, mau yang mana saja negara Asia tersebut, ya, dalam bidang sosial. Semenjak itu, angklung menjadi alat musik yang global, mendunia maksudnya. Jadi kalau kamu nanti keluar negeri, bisa kamu jumpai angklung? Bisa. Karena adanya pengaruh dari globalisasi. Dari globalisasi apa? Kapan globalisasi terjadi? Ya, memberikan contoh benda-benda. Lalu memberikan contoh kerjasama Indonesia dengan ASEAN. Dari penjelasan yang ibu berikan, apakah kamu sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak. Berarti kalau begitu sudah paham semuanya? Sudah paham semua? Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Sekarang coba kamu lihat. Ibu punya 2 soal. Ya, cuma 2 saja. Kerjakan dengan kelompokmu. Lihat, yang pertama mendiskusikan hubungan antar negara. Ya, diskusikan dengan kelompok kalian tentang hubungan budaya antar negara-negara ASEAN. Yang kedua, mengerjakan soal. Silakan kamu cari, boleh dengan berbagai media, buku, surat kabar, bukumu, buku dari perpustakaan, ensiklopedi, atau dari internet, silakan. Ya, carilah produk budaya antara Indonesia dan Thailand sesuai dengan subjeknya. Di sini telah diberikan contoh. Nomor 1 slide contoh. Tengok, tari misalnya kan, tari asli, tari khas dari Indonesia. Kecak, jaipong, seudati. Tari dari Thailand, tari khon. Ya. Nah, sekarang berarti kamu tinggal 4 lagi. Kain, makanan, alat musik, dan olahraga. Ya. Bisa kita coba
Indonesia, angklung, seruling. Dari Thailand, seruang, jake. Subjek olahraga bela diri. Dari Indonesia, pencak silat, karate. Dari Thailand, Muay Thai. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok apel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan hasil diskusinya tentang produk-produk atau budaya ya Indonesia dan Thailand. Kita beri tepuk tangan untuk memberi semangat kepada diri kita sendiri dan teman-teman kita. Nah, kita akan melanjutkan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Tadi seingat ibu ya, ketika ibu di awal pelajaran ibu menanyakan benda-benda globalisasi dan asal negaranya, banyak di antara kamu yang menyebutkan benda-benda elektronik ya, benda-benda elektronik. Nah, ibu mau nanya nih, kira-kira benda-benda elektronik ini ya bisa dimanfaatkan, bisa digunakan apabila dia diberi energi apa? Energi listrik. Ya. Jadi energi listrik itu adalah salah satu energi yang paling banyak dibutuhkan di era globalisasi saat ini. Nah, akan tetapi energi listrik yang kamu nikmati di rumahmu itu merupakan pembangkit listrik milik negara ya, yang terbatas kemampuannya. Nah, selain PLN dari negara, kita juga mempunyai beberapa energi alternatif. Jadi di sini kita akan belajar tentang sumber energi listrik alternatif. Coba kamu lihat. Salah satu energi listrik alternatif yang akan kita pelajari adalah air. Ya, salah satu energi listrik alternatif yang banyak digunakan di dunia, bukan saja di negara kita ya, adalah air. Kenapa? Karena kan sudah kita pelajari, hampir separuh, lebih dari separuh bumi adalah air. Jadi air mudah dijumpai di mana saja. Nah, air yang bagaimana yang bisa kita jadikan pembangkit listrik tenaga air, yaitu air yang debitnya normal. Jadi ketika dia musim kemarau tidak kering ya, air sungai itu dia tidak kering. Nah, coba kamu perhatikan gambar. Coba. Ada komponen apa saja? Ada komponen apa saja? Ada apa di sini? Kincir air. Ya, ada kincir air. Ya. Kincir air akan bergerak apabila dia terkena aliran apa ini? Air. Ya. Kincir airnya akan bergerak apabila dia terkena arus air. Kemudian ada apa lagi?
satu desa itu saja, di wilayah itu saja ya. Tetapi itu semua sangat berarti, sangat bermanfaat bagi wilayah-wilayah yang tidak bisa dialiri listrik oleh PLN, ya, oleh listrik milik negara. Nah, ada satu lagi ya, ada satu lagi energi alternatif ya, energi alternatif listrik. Coba kamu lihat. Ya, namanya panel surya. Mungkin banyak di antara kamu yang agak asing dengan kata-kata panel surya, ya, karena ini baru ya, tren baru di era globalisasi, ya. Jadi kira-kira kalau tadi memanfaatkan energi listrik, kira-kira kalau ini memanfaatkan energi apa ya? Nah, di sini sudah Ibu sediakan video. Setelah kamu melihat dan menonton video ini, kamu akan mengerti untuk panel surya kira-kira apa sumber energinya. Mau nggak melihat videonya? Mau. Ya. Kita putar dulu videonya. Tolong diperhatikan dengan tenang, jangan ribut. Oke, sana. Bisa? Iya. Ibu klik. Bumi yang kita tinggali memiliki beragam sumber daya alam seperti contohnya matahari. Di mana Indonesia merupakan negara tropis yang dimana dalam artian Indonesia disinari matahari cukup lama dari 10 hingga 12 jam setiap harinya. Maka dari itu penggunaan panel surya sangat cocok dipakai sebagai pembangkit listrik di Indonesia. Lantas, bagaimana sih cara kerja panel surya? Secara sederhananya, matahari membiaskan cahayanya dan kemudian cahaya tersebut akan diterima oleh panel surya melalui sel-sel surya sehingga akan menghasilkan tegangan listrik direct current atau sejajar. Mari kita lihat bagaimana ketika elektron mendapatkan cahaya. Maka elektron akan mendapatkan energi foton yang menyebabkan elektron bergerak secara acak. Kemudian elektron pada sisi N akan mengisi lubang elektron di sisi P sehingga daerah defleksi terbentuk. Kemudian arus DC tersebut akan tersimpan pada baterai dan mengisi daya baterai hingga penuh. Akan tetapi listrik tersebut belum dapat dipakai ke peralatan rumah tangga dikarenakan peralatan rumah tangga rentan menggunakan arus DC, tetapi lebih banyak menggunakan arus AC atau alternatif current. Lantas, bagaimana cara untuk mengubah arus DC menjadi AC? Untuk videonya, itu adalah bagaimana prinsip kerja panel surya. Nah, setelah kamu menonton video tadi, ya, kalau kamu memang memperhatikan pasti kamu dapat jawabannya ya. Kira-kira energi apa yang digunakan oleh si panel surya ini untuk menghasilkan listrik? Iya, energi panas matahari. Jadi yang seperti kalian ketahui, negara kita merupakan negara tropis ya, yang mendapat sinar matahari lebih lama, ya kan? Jadi kalau di kawasan Asia itu kebanyakan negaranya itu beriklim tropis ya, sehingga panas matahari bisa digunakan, bisa diubah untuk menghasilkan energi listrik. Panel surya, ya bagaimana bentuknya? Biasanya panel surya itu diletakkan di mana tempat yang mudah kena matahari, di mana? Iya, di mana, di keran? Coba. Iya, di atap rumah. Dia bentuknya seperti sel-sel kotak-kotak gitu. Ya, makin banyak kotaknya, maka energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Kalau di daerah kita bisa kamu lihat di jalan raya, jalan lintas, jalan besar. Kalau kamu naik godang, coba kamu lihat tiang listrik. Sekarang dipasang yang baru tiang listrik yang di depan pom bensin itu. Coba tengok di atasnya, itu dia ada kereta kayak gitu. Ya kan? Nah, jadi ketika siang hari diserapnya sinar matahari, disimpan
tidak bisa langsung dipakai karena dia alirannya apa tadi katanya? DC, ya kan? Jadi harus ada suatu alat yaitu konverter yang mengubah arus DC menjadi arus AC. Jadi ada itu ya, mengubah arus AC DC katanya. Bisa mengubah dari AC ke DC, dari DC ke AC. Barulah aman digunakan untuk benda-benda elektronik yang ada di rumah. Jadi surya, ya. Kita lanjutkan. Setelah tadi kita mempelajari energi listrik alternatif, air dan apa tadi? Panel surya. Nah, sekarang kita coba membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Dari yang pertama, globalisasi sampai ke energi alternatif. Ya, kira-kira dari yang kamu pelajari, dari soal-soal yang kamu kerjakan, yang kamu diskusikan tadi, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil? Ya, silahkan kalau ada yang ingin memberikan hasil kesimpulannya, Ibu persilahkan. Materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, saya tangannya. Coba Isbah dulu ya, gantian. Komponen utama pada sebuah pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Iya, beri tepuk tangan. Ada lagi? Yang lain? Iya, coba. Dari sini, dari jeruk silakan. Globalisasi adalah proses Yang lain dengarkan. dengan kemajuan dalam bidang transportasi dan teknologi. Iya, bagus sekali, kita beri tepuk tangan. Ada lagi yang lain? Siapa ini di keran Mas Sahnan ini? Oh, Sahnan lah dulunya di keran, mengalah dulu sama Sahnan. Silakan Sahnan. Contoh energi listrik alternatif adalah energi listrik tenaga air dan panel surya. Iya, bagus sekali. Ada lagi? Satu orang lagi diberi kesempatan. Siapa lagi? Saya, Bu. Di sini siapa yang mau, Widya atau Putri nih? Oh, Putri kata si Widya. Putri dulu. Silakan Putri. Contoh kerjasama antara Indonesia dengan negara ASEAN salah satunya adalah penanggulangan COVID-19. Iya, bagus sekali. Ya, ternyata hampir semua anak-anak Ibu sudah paham tentang materi kita pada hari ini. Nah, gambar pisang kan? Pisangnya senang. Ye, ya kan? Seperti kita kalau berhasil, ye, senang kan? Iya. Makanya Ibu senang, kamu bisa. Kamu senang atau tidak? Ya, bahkan bulan juga ikut mengangkat jempol. Saking senangnya kan? Bahkan bulan ikut mengangkat jempol. Nah, apa namanya? Jangan sedih, jangan gundah gulana karena di sini udah Ibu kasih PR. Jangan gitu ya kan? Semangat ya. Coba lihat di sini, Sahnan. Di sini ada tugas di rumah yang Ibu berikan. Ada 2. Bisa kamu baca. Yang pertama, bagaimana peran Indonesia dalam negara ASEAN. Yang kedua, jelaskan cara kerja pembangkit listrik tenaga air dan panel surya. Ya. Ibu rasa yang kedua ini udah kita bahas tadi kan? Tentu kamu masih ingat ya kan? Nah, kita juga tadi sudah ada mencatatnya kan? Nah, ini silakan kamu kerjakan di rumah.
mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tetap, sekali lagi Ibu ingatkan, tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, pakai masker dan jaga jarak.